Shalom saudara, senang kembali kita mengikuti Abam. Ini episode 1065 ya. Senang kita bersama Pak Edi. Ayo kita terus mulai yuk. Seorang pria usia 32 tahun, status belum menikah, tinggal di Sumatera Utara. Salam Bapak Rohaniku yang Ini kuhormati. jemaat online. Jemaat online. Jadi kalau jemaat online itu berarti mengikuti kebaktian kita, pelayanan kita melalui online. Oke, takutnya ada yang belum tahu ya, jemaat maksudnya online. apa. Ya, oke. Salam Bapak Rohaniku yang kuhormati dan yang kukasihi. Saya ingin bertanya pertanyaan pertama. Lebih baik mana? Menikah karena dicintai atau menikah karena mencintai? Karena sulit sekali menemukan yang saling dicintai dan mencintai. Tuhan Yesus memberkati. Menikah itu harus ketemu orang yang mencintai kita dan kita cintai. Nggak boleh hanya satu pihak. Bayangkan kalau mobil cuman ada dua, yang satu mobil banyak 4 mobil ya, satu nggak ada, ya nggak jalan mobil. Atau sepedanya satu, ya nggak bisa. Oke, harus saling mencintai dan dicintai. Oke, teruskan. Pertanyaan kedua, bagaimana menurut Bapak kalau baptisan selam itu diumumkan secara monitor beberapa bulan sekali? Lalu yang rindu baptis boleh dibaptis, namun tanpa melalui bimbingan atau katekisasi, Pak. Manakah lebih baik setelah baptis selam, lalu ikuti pengajaran bimbingan beberapa bulan, atau ikut bimbingan pengajaran dulu lalu dibaptis, Pak? Tuhan Yesus memberkati. Harus ada penjelasan sebelum baptisan, supaya mengerti apa itu baptisan. Setelah itu baru sepanjang waktu belajar firman. Penjahat di samping salib Tuhan itu tentu pengecualian. Ya, itu pun harus kita tahu bahwa itu penjahat bukan sembarang. Itu bukan penjahat kriminal, penjahat politik. Jadi bukan orang jahat seperti memperkosa, membunuh begitu. Makanya dia tahu Yesus akan datang sebagai raja, dia juga membela Yesus begitu. Jelas ya? Jelas. Oke. Saya kira itu ya. Seorang wanita usia 56 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Timur, jemaat online juga, Pak, di Ini True.id. oke, terus. Salam Bapak Pendeta Dr. Elsa Sabdono, salam hormat dari saya. Saya jemaat online True.id, tetapi belum mendaftar. Udah di follow apa? Oke. Saya setiap hari ikut doa pagi dan mendengarkan khotbah Pak Eras. Sekalipun agak sulit karena harus menghindar dari suami yang benci dengan Pak Eras. Apa alasannya benci? Katanya Pak Eras sesat soal perpuluhan dan suka ngejelek-jelekin gereja lain. Oh ya, dulu kadang-kadang saya nyerang gereja lain. Tapi sekarang ini sudah tidak dong, udah tua ya. Waktu masih muda sih, masih suka nyerang-nyerang ya. Waktu muda, mungkin 20 tahun yang lalu lah ya. Terus, Saya mempunyai 2 orang anak, yang pertama perempuan usia 34 tahun, belum menikah, tapi sudah punya 1 orang anak usia 3 tahun. Karena kecelakaan waktu itu akan digugurkan, tapi saya yang melarang. Inilah yang menjadi awal masalahnya, jadi bumerang buat saya. Anak saya yang pertama ini tinggal bersama saya dan belum bekerja. Dia sering kirim CV tapi sampai hari ini belum ada panggilan. Anak yang kedua, pria usia 28 tahun, baru menikah 3 bulan yang lalu, tinggal di luar kota. Pertanyaan saya, anak pertama saya menuntut saya bertanggung jawab sebagai bapak bagi anaknya. Setiap minta sesuatu kalau saya tidak bisa memenuhi, akan marah-marah dan maki-maki. Makian lengkap yang tidak patut saya sebutkan di sini. Tidak hanya itu saja, Pak. Banting-banting dan menghancurkan barang-barang yang ada di rumah. Bahkan beberapa kali mengancam akan menusuk dan membunuh saya. jadi perempuan loh ya. Iya, Ya kan? iya, Pak. Aduh, gawat nih. Terus, Di tubuh saya saat ini ada beberapa bekas luka. Pak, saya sudah beberapa kali mau pisah rumah, tapi anak saya ini tidak mau dengan alasan ada anak kecil. Dia tidak bisa sendiri, sampai saya katakan saya mau bantu. Setelah selesai pekerjaan rumah, saya tinggal di rumah sebelah saja. Kami punya 2 rumah, Pak. Yang satu rumah yang kami tempati dari dulu, yang satunya lagi bersebelahan yang dulunya difungsikan sebagai gudang. Ini pun tetap tidak mau. Jadi sampai hari ini kami masih tinggal bersama. Tidak ada penyelesaian dan jalan keluar, Pak. Sementara saya sendiri tidak terasa, kelihatannya saya juga stres. ini anak tidak tahu diri ya. Ya. Hamil mau digugurkan nggak boleh. Dirawat malah dia menyalahkan. Nah, sementara saya mesti bicara kepada ibu, bertahan dulu. Jangan banyak bicara, Tuhan pasti menolong ibu.
Tapi kalau sampai KDRT, di titik tertentu harus laporkan polisi. Ya, kalau sampai di titik tertentu. Tetapi tentu harus dibicarakan dulu. Artinya diingatkan, nak, kamu kalau sakiti papa sama mama begini, ini KDRT, nak. Ini ada hukumnya. Ingatkan dulu begitu. Ini tinggal di mana ya? Harus dilindungi. Jawa Timur. Kasihan. Jawa Timur itu mana? Surabaya. Surabaya nanti kita bisa bantu. Oke, terus. 3 bulan yang lalu sendi kaki dan tangan saya sakit sekali sampai tidak bisa jalan. Saya didiagnosa RE. Rheumatoid arthritis. Autoimun. Rheumatoid arthritis. Terus? Autoimun. Aduh. Yang sebelumnya saya baik-baik saja dan tidak pernah sakit. Saya perawatan dengan BPJS. Semua saya terima dengan lapang hati, Pak. Kalau tiba-tiba saya pergi atau minggat dari rumah, saya tidak tega dengan cucu. Pernah saya tinggal 1 hari untuk pekerjaan, saya di video call oleh mamanya disuruh menyaksikan cucu saya nangis-nangis sambil dipukuli mamanya. Iya, jadi cucu ini akan menjadi sandera. Mamanya ini sakit. Karena bapaknya juga sakit sih. Mengata-ngatai saya sesat itu nuraninya pasti tidak benar. Kalau dia punya Roh Kudus, dia tahu roh apa yang ada pada saya. Teruskan. Itu karena anaknya nakal, mamanya kecapean, dan tidak ada saya yang biasanya membantu. Saat ini saya harus bagaimana? Karena kadang dengan tiba-tiba dia bisa marah dan benci sama saya. Sudah beberapa kali ke psikolog atau psikiater tapi tidak mau minum obat, bahkan obatnya dilempar ke muka saya. Dengan berteriak, ini makanlah, ini semua gara-gara kamu. Enggak, ini anak sakit jiwa. Tapi ibu ini harus bertahan saja. Tuhan akan menolong pada waktunya. Jangan bertindak apa-apa, jangan tinggalkan anak ini, cucu ini maksudnya. Tetap bersama-sama dengan tidak banyak bicara. Kalau dia melakukan tindakan melukai fisik, ingatkan, kamu melanggar hukum loh, nak. Oke. Maaf, sebenarnya masih banyak dan panjang yang saya alami yang tidak mungkin saya tulis di sini satu persatu. Yang Ini jelas panjang sekali. panjang sekali. Anak ini menyimpan dendam ya. Tapi ini begini, sudah berlangsung 5 tahun. Tolong nanti dibimbing deh. Kita punya pembimbing di Surabaya yang baik. Beritahu pakai pembimbing yang di Surabaya ini. Dia harus dilindungi, nah. Kasihan. Iya. Kasihan. Saya tidak bisa menasihati di sini. Biar kisah-kisah ini didengar oleh pendengar atau pemirsa Abam ya, supaya bisa tahu bahwa banyak orang menderita. Jangan salah pilih jodoh, betul nggak? Jangan salah asuh. Ini anak ini salah asuh saya kira, karena bapaknya begitu. Oke, teruskan. Seorang pria usia 29 tahun, status belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat. Ini kayaknya jemaat Katolik. Jemaat Katolik. Ini kayaknya harus layani pribadi, Pak. Secara pribadi. Nah, ini kasusnya pribadi. Nanti dilayani pribadi. Karena saudara pecinta Abam, jika itu masalah terlalu panjang, lalu bersifat pribadi yang sangat besar, tidak dibutuhkan yang lain, kami drop, betul? Supaya nanti dilayani pribadi. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang walaupun panjang tetapi bisa berguna bagi yang lain dalam pertimbangan kami bacakan, kami jawab. Sebab pertanyaan dan jawaban ini harus bisa memberkati banyak orang. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 39 tahun tinggal di Jakarta. Bukan karismatik. Salah satu gereja karismatik. Ya. Salam, Pak. Bagaimana cara supaya doa kita dijawab? Yang pertama, kamu harus tahu doa itu apa. Doa itu bukan hanya permintaan, doa itu dialog. Kalau kau punya masalah, didialogkan dulu. Jangan mesti dijawab. Tidak harus mesti dikabulkan, maksud saya. Kalau orang berurusan dengan dewa-dewa, biasanya begitu. Maunya dijawab dan dikabulkan. Tapi Allah itu Bapak kita, masalahnya yang kita hadapi, kebutuhan yang kita hadapi, dibicarakan.
didiskusikan. Baru kita tahu apakah itu perlu pemecahannya bagaimana, apa yang patut kita minta, nah baru begitu. Tetapi Tuhan pasti merespon doa kita. Pasti menjawab walaupun belum tentu mengabulkan. Oke? Lalu kita harus tahu bahwa Tuhan ingin kita bersekutu dengan Dia lebih dari sekedar memberkati. Yang kita cari bukan berkat jasmaninya Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang menjadi kekasih jiwa kita. Sebab apapun dan siapapun akan kita tinggalkan di bumi ini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau Tuhan, tak ada yang kuingin di bumi. Jadi hendaknya kamu tidak mempersoalkan doamu dijawab, dikabulkan atau tidak. Diskusilah. Karena doamu pasti akan diresponi, dijawab Tuhan. Tapi yang penting, miliki Tuhan, miliki persekutuan dengan Tuhan. Itu harta yang lebih dari segalanya. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 36 tahun tinggal di Jakarta, salah satu jemaat Gereja Pentakosta dan Rehoboth sore online. Iya, oke. Salam Om Eras dan tim Abam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas segalanya. Sungguh benar Yahweh yang perkasa pasti menggenapi janjinya dalam nama Yesus. Sekarang saya menghadapi hari-hari dengan hati lebih tenang dan lebih kuat. Hati ke Bapa di sorga saja. Namun begini Om, ini saya deg-degan ngetiknya katanya. Pergumulan sekitar 2 bulan. Hidup saya bisa dibilang beruntung. Suami baik, anak-anak sehat, ekonomi cukup, tidak berlebihan. Nah, kalau berdasarkan yang saya tangkap dari khotbah Om, hidup ini tidak boleh berlalu begitu saja. Ada panggilan Bapa pada hidup setiap anaknya. Ada panggilan Bapa di surga. Bapa di sorga pada hidup setiap anak. Nah, saya takut berdoa minta apa yang menjadi kehendak atau panggilan Bapa di sorga. Jadi pola pikir saya saat ini adalah yang penting jadi ibu dan istri sesuai firman Tuhan. Jadi karyawan sesuai firman Tuhan. Jadi menantu dan ipar sesuai firman Tuhan dan seterusnya. Kebetulan saya guru sekolah minggu. Ya, saya berusaha mentransfer berkat Tuhan, berkat firman Tuhan yang saya peroleh dari truth.id. Nah, salah nggak ya Om? Jujur, saya takut diberi tanggung jawab lebih. Takut tidak bisa, takut menghadapi tantangan. Walaupun tahu kalau Allah setia. Maaf agak panjang ya Om, terima kasih. Tuhan panjang. Jadi yang penting kamu penuhi tugas kamu hari-hari dengan baik. Kamu bayangkan dan ini akan terjadi, kamu menghadap Tuhan suatu hari. Pasti. Lalu Tuhan tanya, apa yang kamu lakukan? Mengurus keluarga, jadi karyawan, bagus. Lalu apa lagi? Nah, ada rencana Allah dalam hidupmu yang belum kamu temukan. Jangan takut menanyakan, dan jangan takut kalau itu tidak bisa kau lakukan. Karena Tuhan tidak mungkin memberi tugas yang tidak bisa kamu lakukan. Amin? Amin. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 39 tahun, status single, Sulawesi Selatan. Ya. Salam Bapak Gembala Senior. Dengan mengikut terus pengajaran di GSKI ini, saya menemukan pemahaman bangunan berpikir sendiri tentang Trinitas. Di Perjanjian Lama, Allah melakukan tindakan profetik melalui para nabi atau imam yang dimulai dari Adam, kala itu agar manusia dan bangsa Israel hidup sesuai perkataannya, namun gagal. Di Perjanjian Baru, Allah bertindak atau berinisiatif langsung tindakan profetik melalui Yesus. Allah mengutus Yesus ke dalam dunia, tindakan klimaks Allah proses kenosis, agar mereka mendengar, melihat, meniru, dan menuruti kehidupan Allah yang diperagakan atau didemonstrasikan oleh Yesus sampai taat di kayu salib. Mereka yang taat pun dapat menerima kuasa ilahi disertai atau diminta pertanggungjawaban kelak. Untuk bisa menjalankan perintah tersebut, Allah menyediakan roh penolong yaitu Roh Kudus yang akan membimbing mereka yang merespons sang logos tersebut dan mau melakukan dalam perjalanan hidup menjadi corpus delicti sampai menjadi anak-anak yang serupa atau segambar dengan Allah dikembalikan ke rancangan semula. Trinitas satu dalam karya karsa atau upaya penyelamatan manusia kembali ke rancangan semula. Selamat melayani bagi seluruh hamba Tuhan, para gembala sidang di GSKI Rehoboth, para tim Abam, dan semua yang terlibat di dalamnya selalu untukmu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagus. Ya, bagus bro. Wanita. Bagus sis. Usiamu 39 tahun, tapi kamu sudah punya cara berpikir yang mulai terbentuk lengkap ya.
Tapi ini bagi pecinta Abam harus tahu maksudnya. Allah menyediakan roh penolong yaitu Roh Kudus akan membimbing merespon sang Logos. Logos itu bukan hanya pengetahuan Alkitab loh. Tetapi suara Tuhan, Rema ya, melalui persoalan-persoalan hidup yang terjadi setiap hari. Tentu dasarnya Alkitab disuarakan oleh Roh Kudus menjadi Rema dan kita kenakan. Itu Logos. Oke? Supaya kita menjadi corpus delicti artinya kita menjadi serupa dengan Yesus. Ya. Saya kira cukup itu ya. Mantap. Teruskan. Seorang pria, status lajang Sumatera Utara, jemaat online. Ya. Salam Bapak Rohaniku yang kuhormati dan yang kukasihi. Saya ingin bertanya, pertama dalam masa pacaran, keduanya telah belajar untuk saling membangun dan menopang. Namun, bolak-balik jatuh ke dalam dosa yang sama. Apakah hubungan tersebut perlu disudahi, Pak? Yang disudahi itu perbuatan dosanya. Kalau perbuatan dosa itu hubungan seks, lalu pria menyudahi, kasihan wanitanya. Wanitanya menjadi alat mesin pemuas nafsu. Jahat laki-lakinya. Harus bertanggung jawab. Ya. Yang disudahi bukan hubungan itu. Perbuatannya, nanti laki-laki ketemu pacar lain akan buat hal yang sama. Yang disudahi itu menyangkal diri. Terus. Yang kedua, Pak, bagaimana jika status finansial calon istri jauh lebih tinggi? Apakah nantinya pernikahan akan baik-baik saja, Pak? Bukan masalah mana yang lebih tinggi. Yang penting menjadi satu hati. Karena perempuan memang menjadi penolong. Kalau suami tidak cukup menafkahi, istri ikut bekerja. Lebih tinggi, ya tidak apa-apa. Yang penting menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan. Maka dalam rumah tangga Kristus harus menjadi kepala. Oke. Teruskan. Seorang wanita usia 34 tahun, status belum menikah, dari Kepulauan Bangka Belitung, jemaat online. Salam Bapak Eras dan tim Abah yang senantiasa diberkati Elohim Yahweh. Ini adalah pertanyaan saya yang ketiga. Saya mau bertanya mengenai sepupu saya beragama Kristen berusia 32 tahun yang menderita kanker serviks dan akan menjalani operasi pengangkatan rahim di minggu mendatang. Sehari sebelum operasi, sepupu saya berencana pindah di rumah baru. Dia memiliki anak bungsu berumur 5 tahun. Jadi yang sebelum sehari operasi, sepupunya ya? Berencana pindah di rumah baru. Terus? Dia memiliki anak bungsu berumur 5 tahun yang bisa melihat kejadian masa datang dan makhluk halus. Seperti contoh pernah menyeletuk kalau tantenya bakal kecelakaan dan tidak parah. Ternyata benar apa yang dikatakan tantenya mengalami kecelakaan, namun tidak ada yang parah. Selain itu masih ada yang beberapa kejadian yang sama seperti prediksinya. Beberapa hari lalu anak itu tiba-tiba berbicara kalau mamanya akan meninggal di rumah baru. Sepupu saya mendengar hal itu langsung sedih dan terpuruk. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan dalam menanggapi hal tersebut? Karena saya dengan sepupu lumayan cukup dekat dan saya sering chatting menanyakan kabarnya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai anak tersebut? Terima kasih. Jadi kalau dia berkata nanti karena kecelakaan tapi tidak parah, itu bukan karena prediksi. Ada kuasa kegelapan yang melaksanakan, merancang dan melakukan. Nah ini bisa dipatahkan. Jika ya bukan dari Tuhan, harus dipatahkan. Ini didoakan, harus dipatahkan. Karena wanita kasih bulan aja, ya, dikasihkan bulan ya, dipatahkan. Bisa dipatahkan, ya. Jangan sampai kuasa kegelapan mengambil bagian di sini. Saya beberapa kali mendoakan anak indigo, sampai muntah darah itu anak. Remaja, masih remaja. Dia bisa tahu ipohnya itu adik omanya sampai di bandara, datang ke kotanya dia. Sampai dia tahu ada tukang pijit di samping di kampung sebelah. Jangan didatengin, dia lagi pergi tempat lain, dia tahu. Saya doakan dia muntah darah. Sampai muntah darah. Harus diputuskan itu. Saya udah beberapa kali pernah dibawa satu anak yang bisa berteman dengan makhluk halus. Kalau pergi dengan mamanya keluar rumah, dia ada dialog dengan makhluk halus ya. Saya juga tutup matanya dalam nama Yesus. Tidak perlu itu. Ya, oke. Teruskan, nanti didoakan saja. Diputuskan. Hari ini. Jangan sampai terlambat. Oke.
Yuk. Seorang wanita usia 62 tahun, status janda mati, memiliki 6 anak dari NTT Gereja Pentakosta. Pentakosta. Terima kasih banyak Bapak Rohaniku. Jawaban Bapak yang mengatakan jangan berharap kepada anak-anak. Pada mulanya saya berharap, tapi sekarang tidak lagi. Saya belajar hidup kudus dan berdoa setiap pagi dengan Bapak. Hati merasa damai, dan kalau saya jaga toko, saya selalu putar ulang lagu Bapak. Bapak, ku mencari hadiratmu. Ku mencari hadiratmu. Itu. Air Terus, mata langsung menetes, Pak. wah, terus. Terima kasih banyak Bapak, sehat-sehat terus ya, sebab saya akan kuat dengar lagu-lagu Bapak dan ikut doa pagi setiap pagi. Sesudah itu baru saya pergi buka toko. Doakan saya Bapak, biar Roh Kudus datang dalam diri saya saat saya nyanyi lagu Bapak di toko. Amin, amin. Oke. Teruskan. Seorang pria, usia 39 tahun, status menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Sulawesi Utara, jemaat online juga Pak, di turut.id, tapi dia pelayan di salah satu gereja karismatik. Oke. Pada Abam episode 1049 menit ke 10.28, Bapak membahas tentang okultisme dan pelayanan pelepasan. Saya pernah dilayani oleh seorang pendeta dari Jakarta. Kami waktu itu masih berstatus mahasiswa, tahun 2010, Pak. Singkat cerita, setelah melewati beberapa tahapan, akhirnya ada 3 orang yang mengaku dirinya pernah terlibat okultisme. Salah satunya saya. Pada saat manifestasi, saya merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya. Cuma yang ingat, saya berteriak-teriak tidak karuan pada waktu itu setelah selesai. Teman mengatakan saya bermanifestasi seperti seekor burung. Kata mereka, itu mungkin manifestasi burung kepercayaan leluhur yang memakai media burung, mangguni dan sejenisnya. Burung manguni dan Manguni dan ini di sejenisnya. Manado ini. Manado ya Pak. Terus. Pak, saya berdarah Minahasa, dan itu terbukti di mana lambang Minahasa itu memakai burung. Saya juga pernah diajari oleh almarhum papa saya seperti ilmu pelet dan beberapa pengetahuannya. Setelah saya dilepaskan, saya pulang kampung waktu itu dan saya didorong oleh Tuhan untuk mendoakan papa. Waktu saya tumpang tangan sama papa, dia menangis terseduh-seduh dan saya mengucapkan apa yang papa ajarkan selama itu salah dan itu okultisme. Ya, dia nggak kasih tahu itu salah, Papa. Selama itu salah ya. Terus. Seperti apa yang Bapak sampaikan bahwa biasanya orang yang pernah berhubungan dengan okultisme atau alam supernatural bisa jadi jika dia bertobat sangat bisa dipakai sebagai alat Tuhan dalam pelayanan pelepasan. Iya, jadi waktu saya menjawab pertanyaan itu, orang yang terlibat okultisme dilepaskan, itu bisa menjadi pelayan pelepasan yang baik. Terus. Benar Pak, saya pernah tanpa sengaja dipanggil oleh seorang ibu yang keluarganya dipengaruhi kuasa kegelapan, di mana seorang bapak mengaku bahwa dia adalah Yesus. Tapi yang anehnya, katanya istrinya Maria dan anaknya Yusuf. Terus. Saya sempat bingung roh apa yang merasuki bapak ini. Memang sebelum saya dipanggil melayani, sudah ada beberapa penatua dan syamas, bahkan bendahara gereja. Tapi semuanya dipermalukan oleh setan dalam bapak ini. Ya. Semua borok mereka diketahui oleh bapak ini. Makanya mereka tidak jadi melayani. Sampai pendeta waktu itu tidak bisa mereka dari gereja adat. Gereja kesukuan di sana, Pak. Akhirnya saya dipanggil dan ketika saya hendak melayani, saya takut, Pak. Karena saya sadar juga bahwa saya mungkin masih berdosa dan memohon ampun sama Tuhan. Ketika bapak ini melihat saya, dia mengakui bahwa saya murid Yesus. Dalam hati saya puji Tuhan. Saya layani dan akhirnya saya ketahui bapak ini tidak gila seperti apa yang orang katakan. Tapi bapak ini kemasukan roh jahat yang mengaku Yesus. Pelayanan berjalan, tapi karena satu dan lain hal, bapak ini tidak mengalami kesembuhan di tempat itu. Karena istri dari bapak itu tidak tunduk pada Roh Kudus. Sehingga kami membawa bapak ini di tempat lain yang lebih memungkinkan. Akhirnya bapak ini dijamu oleh Tuhan dan sembuh. Saya ingin bertanya, apakah karunia pelayanan pelepasan ini tetap melekat pada pribadi saya, mengingat jatuh bangunnya saya yang dahulu? Mengingat pelayanan pelepasan memerlukan kehidupan yang kudus, memang saya dulu jarang melayani kasus seperti ini. Tahun lalu saya diizinkan Tuhan juga melayani pelepasan, tapi memang jarang juga, Pak. Jika memang ini sebuah karunia yang masih Tuhan percayakan, apakah saya bisa melakukan pelayanan pelepasan tanpa partner atau bimbingan? Dan bisakah saya bisa mendapatkan seperti petunjuk teknis seperti buku petunjuk perihal pelayanan seperti ini? Walaupun saya juga tahu pasti Roh Kudus akan menuntun saya.
Semoga saya bisa mendapatkan partner ataupun bimbingan jenis layanan seperti ini. Sekarang semenjak Bapak tegur keras, waktu di Abam dikala saya jatuh, waktu saya bertekad hidup dalam kekudusan, dan update terus .id. Terima kasih Pak Eras bersama tim yang ada. Begini, kalau kita masuk pelayanan pelepasan, kita harus hidup kudus. Tidak bisa tidak. Kalau jatuh dalam dosa atau berbuat salah, jangan kemudian kecil hati lalu berhenti melayani pelayanan pelepasan. Bertobat, minta ampun, Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Kalau sungguh-sungguh bertobat, tidak melakukan dosa itu lagi, atau bertekad tidak melakukan dosa itu lagi, Tuhan hapus dari kenyataan. Setan tidak berhak mengungkit kembali. Yang diungkit-ungkit oleh setan tadi itu pasti nggak dibereskan dosanya. Dia masih mau lakukan. Kecuali kamu sudah tidak mau melakukannya lagi, pasti Tuhan tidak akan izinkan diungkit. Oke? Coba belajar lagi. Mengenai petunjuk teknis, saya baru kepikir nih, kenapa nggak saya buat untuk juga orang-orang di sekitar saya. Terima kasih untuk masukannya. Ingatkan saya membuat buku ini, petunjuk teknis pelayanan pelepasan. Oke. Seorang pria usia 38 tahun, status menikah, tinggal di Jakarta. Salam Pak Eras, saya ingin menanyakan beberapa hal yang cukup mengganjal di hati saya. Kenapa belakangan ini ruang ibadah dibuat menjadi sangat gelap? Jujur sangat kesulitan untuk bisa jalan tanpa nabrak orang, dan kadang pengerja pun kesulitan melihat bangku kosong. Ini sudah saya ingatkan. Ini sudah saya ingatkan. Sebenarnya tidak menjadi masalah ketika belum ada penyembahan. Kalau kebaktian sudah mulai agak gelap supaya orang fokus ke depan, tidak apa-apa. Sekarang ini ada penyembahan sebelum kebaktian. Jadi lampu harus nyala. Bagus. Anda punya kritik. Saran ini benar sekali. Kalau sebelumnya kan mulai tepat jam 11 atau jam 9. Jadi lampu masih nyala semua kan? Betul? Nah sekarang ini sebelum jam 10 menit sebelum jam mulai kebaktian, sudah dimulai penyembahan. Lampu gelap. Saya agak marah sebenarnya waktu itu. Nggak boleh begini. Terima kasih untuk sarannya. Ini untuk GSKI Rehoboth Kelapa Gading ya. Oke, teruskan. Jadi nanti berikutnya harus tetap nyala. Sudah pernah saya tanyakan kepada aktivis yang bertugas, tapi mereka pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aturan atasannya. Ya, karena Bukan, karena waktu itu kan kalau sudah mulai kebaktian, lampu agak digelapkan supaya fokus ke depan maksudnya. Oke. Terus? Coba tolong dipertimbangkan kembali mengingat saat ibadah raya banyak orang tua yang hadir. Terima kasih Pak. Terima kasih bro, ini masih muda nih, usia 38 tahun. Top. Sarannya top. Seperti saya punya saran. Terus. Kenapa sesi penyembahan di awal ibadah terasa kurang nyaman? Saya paham maksudnya ingin membawa masuk dalam hadirat. Tapi jujur, saya bingung sebenarnya ibadah ini mulai di jam berapa. Lalu, kenapa tidak dipimpin langsung oleh worship leader dan tim? Memang sengaja kami mulai 5 atau 10 menit sebelum kebaktian. Kami sudah mempertimbangkan 5 atau 10 menit. Karena jemaat sudah mulai datang dan kita menghindarkan jemaat ngobrol dan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Kenapa harus dipimpin yang lain? Karena agar worship leader ya yang sudah melakukan latihan menyanyikan lagu yang sudah dilatih itu. Sedangkan yang memimpin puji-pujian diusahakan saya atau orang yang sudah biasa memimpin puji-pujian di doa pagi yang tidak perlu latihan. Oke, teruskan. Atau jika memang ibadah raya ingin diubah menjadi ibadah doa, lebih baik diumumkan kepada jemaat. Sehingga jemaat juga paham dan bisa memilih untuk mengikuti sesi ibadah yang mana. Sudah diumumkan. Jadi mulai diumumkan bahwa sekarang kebaktian jam 11 dimulai sebelum itu. Terus. Karena jujur selagi menyembah, area untuk menyembah belum kondusif. Masih ada yang bolak-balik. Tujuan di bawah penyembahan kan untuk masuk dalam hadirat lebih lagi. Tapi setelah 10-15 menit menyembah, terjadi jeda. Karena pemimpin penyembahan harus meninggalkan panggung dan dimulai oleh worship leader. Jadi bukan meninggalkan lalu vakum. Worship leader meneruskan menit-menit terakhir itu. Terus? Agak menjadi sedikit cengang selama jeda berlangsung. Nggak ada jeda. Di sini nggak ada jeda. Jadi memang tidak ada jeda. Saya seorang worship leader, jadi saya bisa melihat situasi dan bisa membaca spirit.
Dan saya tentu sudah melayani 45 tahun, dan saya tentu hidup di dalam doa dan penyembahan. Saya bisa melihat kalau ada kesenjangan, tentu saya tidak lakukan. Teruskan. Padahal selama ini WL dan tim musik sudah cukup mengangkat dan menghadirkan hadirat Tuhan ketika praise worship. Ya, tentu seberapa kualitas pengangkatan itu tergantung dari kemampuan orang membacanya. Kalau saya sebagai seorang pendoa, penyembah, saya merasa masih bisa ditingkatkan. Oke, teruskan. Biasanya jika dirasa kurang mengangkat atau Bapak ingin lebih dalam menyembah, sebelum masuk firman, Bapak selalu mengajak menyembah lebih dalam. Betul, iya. Apa tidak lebih baik jika memang ingin dari awal penyembah dan memuji, ada satu orang khusus stay bersama WL dan tim, jadi tidak perlu ada jeda turun naik panggung? Jadi memang saya yang memimpin, begitu mau selesai, diteruskan saya pergi dan itu tidak ada jeda. Memang tidak boleh ada jeda. Apa ada jeda ya sebelumnya? Nggak ada jeda ya, memang tidak ada jeda. Dan kita harus membiasakan jemaat tidak terlambat. Diusahakan sebelum kebaktian, jam bakti sudah hadir. Kita sedang mengajak jemaat untuk serius dengan Tuhan. Karena faktanya tidak sedikit yang datang ke gereja hanya pada waktu mau masuk firman. Waduh, inilah yang membuat kami ingin mengajak jemaat menghargai menit-menit berharga jam kebaktian kita. Seminggu sekali kok. Terus, Saya mengerti hal yang saya sampaikan hanya seputar liturgi beribadah, tapi tolong dibuat seperti dulu sajalah. Rehobot itu kan dari dulu simpel tapi berbobot. Jangan jadi pusing-pusing dengan liturgi-liturgi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. robot makin tua harus makin berkualitas. Kita coba dulu dengan penyembahan 10 menit atau 5 menit sebelumnya. Mungkin kalau 10 menit terlalu lama, ya 5 menit sebelumnya. 10 menit menyembah oleh seorang yang berkapasitas. Dan kalau misalnya itu tidak memberkati, bisa dirubah lagi. Ya, kita coba dulu. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Sola Gracia.